Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, perkenalkan nama Ibu Fitri Nurfaizah. Bisa dipanggil dengan Bu Fitri aja ya. Oke, anak-anak semua di sini apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke, kita cek semangat dulu gitu ya hari ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Kenapa sih Bu kok semangat pagi gitu ya? Kenapa nggak siang sore malam padahal kan nontonnya nggak pagi gitu. Nah ini dibilang semangat pagi biar kita terus semangat gitu ya, semangatnya seperti pagi masih bangun tidur itu kan masih segar gitu ya, masih fresh. Oke, kita ulang, semangat pagi, 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 semangat pagi. Oke. Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan belajar pada pelajaran IPAS kelas 6 yaitu tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya, yaitu ada di bab 2 topik C. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak semua di sini rutin melakukan upacara? Oke, harus gitu ya, kita melakukan upacara rutin di sekolah. Karena selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peristiwa penting menjelang proklamasi. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni apa? Oke, betul. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka gitu ya, karena sudah terbebas dari para penjajah gitu. Karena ini juga melihat awal kekalahan gitu dari Jepang, dari pasukan sekutu, karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, itu tuh dibom gitu ya sama tentara sekutu pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945. Oke, selanjutnya di sini. Selanjutan dari yang tadi gitu ya. Nah, bangsa Indonesia ini berharap gitu ya segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 karena melihat kejadian tadi gitu ya. Kayaknya Jepang udah kalah kayak gitu kan. Nah, oke. Di sini tuh langsung tuh dengan melihat kesempatan tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya apa sih? Nah, hasilnya kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Mikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun permintaan itu ditolak. Nah, kejadian itu jadi menimbulkan gitu ya ketegangan antara golongan tua dan juga golongan muda, yakni antara perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok di Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan juga Singgi. Oke, selanjutnya. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali gitu ya mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun para hadirin yang berada di kediaman Maeda. Berdasarkan diskusi tersebut, sepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi semula merupakan tulisan tangan gitu ya. Kemudian eh diketik rapi oleh Sayiti Melik. Oke. Nah, proklamasi kemerdekaan ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh siapa? Oke, betul, oleh presiden pertama kita gitu ya, Insinyur Soekarno, yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Oke, teks proklamasi ini dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh siapa? Betul, Fatmawati. Oke, selanjutnya, bendera tersebut menjadi bendera pusaka gitu ya, atau bendera merah putih gitu di Indonesia gitu. Yang sampai sekarang masih disimpan gitu. Bendera yang aslinya itu ada di Istana Merdeka. Oke, selanjutnya di sini gimana sih cara mempertahankan kemerdekaan? Nah, di sini kita bisa melakukan gitu ya beberapa cara agar mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, kita menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Contohnya kayak misalkan mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia kan banyak tuh ya ada tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya. Kayak selanjutnya ada mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya gitu. Pasti sejarah Indonesia itu berbeda-beda dari tokohnya dan juga waktunya itu bisa dipelajari gitu ya
dan diambil hikmahnya kira-kira apa sih dengan adanya kejadian tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Dan selanjutnya membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi banyak gitu ya produk dalam negeri dan juga mungkin ada produk luar negeri, tapi kita usahakan untuk terus mencintai dan juga membeli produk-produk dalam negeri seperti itu. Oke, lanjut di sini yang kedua ada menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya apa sih? Oke, yang pertama, menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Yang kedua, menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Oke, selanjutnya di sini ada cara mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, ada apa sih? Nah, di sini ada menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Yang pertama ada berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Kayak misalkan nih, mungkin anak-anak semua di sini ada yang lombanya sukanya di akademik gitu ya atau sukanya di non akademik, aku mah sukanya lomba ibu, iya bagus kayak gitu ya. Itu merupakan salah satu gitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan syukur-syukur gitu ya alhamdulillah kalau misalkan bisa mewakili atas nama Indonesia gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Jadi kita jangan sampai gitu ya untuk malas belajar gitu ya, tidak mau baca buku dan lain sebagainya. Karena ini akan sangat berpengaruh gitu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya di sini meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Jadi apa namanya? Jangan mau ketinggalan gitu ya. Produk-produk Indonesia juga harus bagus gitu. Jangan sampai kalah dengan produk luar negeri. Oke, kesimpulannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi sebuah landasan moral dan etika yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam proklamasi seperti persatuan, gotong royong, cinta tanah air, dan kemandirian, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan juga sejahtera. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. eh Tadi mungkin Ibu mau mengulas sedikit gitu ya. Ada apa saja sih, siapa aja gitu. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus itu tuh mungkin emang kemerdekaan Indonesia gitu ya. Yang mana dibacakan juga teks proklamasi. Yang sebelumnya disusun di rumah kediaman Laksamana Maeda gitu ya. Dan juga diketik oleh Sayuti Melik. Dan benderanya itu dijahit oleh siapa? Fatmawati. Oke. Semoga pembelajaran ini dapat itu ya dipahami dengan baik dan dapat diambil gitu ya teladan dari para pahlawan kita perjuangannya gitu, jangan sampai disia-siakan gitu ya, udah sampai saat ini gitu ya Indonesia merdeka gitu. Mungkin cukup sekian dari Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.